Hai semua, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat, rezekinya dilancarkan dan berbahagia. Akhirnya aku bisa upload video tentang keuangan lagi, terutama tantangan menabung. Nah, video kali ini aku mau share kembali tentang tantangan menabung yang bisa diterapkan untuk pelajar maupun orang dewasa. Intinya, saving challenge kali ini tidak memberatkan dan fleksibel, tetapi tetap bertarget. Nah, mau tahu gimana teknisnya? Yuk, tonton video ini sampai selesai ya. Sebelumnya, aku punya saving challenge dengan nominal Rp5.000. Tetapi ketika dilakuin, ternyata yang kutabung itu nominalnya bervariasi mulai dari Rp5.000, Rp10.000, Rp20.000 hingga Rp50.000. Karena alasan itulah, sekarang aku mau buat tantangan menabung dengan konsep yang sedikit berbeda. Di sini aku punya dua jenis tracker dengan konsep tantangan menabung yang berbeda-beda. Tracker yang pertama ini adalah tantangan menabung dengan target sesuai keinginan. Kalian bisa menabung dengan besaran minimum sesuai dengan target, misalnya dengan minimum tabungan Rp5.000, Rp10.000, dan lain-lain. Nilai minimum ini disesuaikan dengan target kita sendiri. Misalnya, di sini aku punya target Rp3 juta. Jangan lupa ditulis tanggal awal kita mulai menabungnya berapa, kemudian targetnya berapa, serta besaran minimum dari target itu berapa. Seperti yang aku sampaikan sebelumnya, targetku di sini adalah Rp3 juta. Kemudian tanggal mulai aku menabungnya itu mulai hari ini, yaitu tanggal 11 Januari 2025. Aku tulis ya. Kemudian untuk menentukan saldo minimum untuk menabungnya itu tinggal kita kurangkan saja target kita yang tadi aku tulis Rp3 juta ini dikurangkan dengan saldonya Rp20.000. Jadi 3 juta dikurang Rp20.000 itu hasilnya ternyata Rp2.980.000. Karena ada 86 kotak, jadi di sini aku bagi aja Rp2.980.000 dibagi 86 kotak. Jadi setoran per kotaknya itu minimum sebesar Rp35.000 aku bulatkan. Nah, setelah aku bulatkan ini, kalau kita hitung nanti hasil akhirnya pasti lebih tinggi dari nilai yang kita targetkan. Itu nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya lebih banyak dari target, itu adalah bonus kita sendiri. Cara menuliskan tabungan kita di kotak-kotaknya ini yaitu kalau kita setoran awalnya Rp35.000 sebagai nominal minimumnya, maka Rp35.000 ini kita tuliskan setelah ditambahkan dengan saldo awal. Jadi di sini aku tuliskan Rp55.000. Nah, berikutnya kalau setoran keduanya itu kita kembali menyetor dengan nilai Rp35.000, maka nilai Rp35.000 itu ditambahkan dengan saldo di kotak pertama yaitu Rp55.000. Jadi kita tulisnya Rp90.000. Nah, untuk pengisian kolom-kolom berikutnya sama aja seperti yang sudah aku contohkan di awal tadi. Sampai akhir setorannya nanti kamu tuliskan berapa sih nilai sesuai dengan targetnya. Kalau ternyata hasil akhirnya itu lebih dari target, maka kamu bisa bebas sih menggunakan uang sisanya, terutama ya kelebihan dari target itu kamu gunakan untuk keperluan hiburan dan lain sebagainya. Atau kamu jadikan kembali sebagai saldo untuk tantangan menabung berikutnya.
Pada dasarnya, untuk tantangan menabung tracker pertama ini sendiri itu tidak terikat waktu ya. Maksudnya nggak harus setiap hari kamu setor. Jadi kamu bisa menyetornya per 2 hari, per 3 hari, atau tergantung dari kondisi keuangan kamu. Lanjut ke tracker yang kedua. Nah, tracker kedua ini aku ngeprintnya agak belepotan ya, karena agak sedikit gangguan di printernya. Jadi ya nggak apa-apa lah kayak gitu. Yang penting kegunaannya kan. Nah, untuk tracker yang kedua ini bersifat terikat waktu ya, karena judul tantangannya sendiri adalah tantangan menabung 100 hari. Nah, untuk tantangan menabung 100 hari ini, karena target tabungannya itu harus tercapai setelah 100 hari, maka ini butuh kedisiplinan. Pertama-tama, kita bisa menuliskan dulu tanggal mulai menabungnya. Misalnya tanggal hari ini, tanggal 11 Januari 2025. Kemudian kita tuliskan target kita apa dan tujuan menabungnya sendiri untuk apa. Misalnya di sini tujuannya untuk membeli handphone baru. Nah, targetnya adalah 2 juta rupiah. Maka karena di sini ada 100 hari setoran, artinya ada 100 kotak atau kolom, maka perharinya harus menabung Rp20.000, yaitu 2 juta rupiah dibagi 100 hari. Jadi perharinya Rp20.000 itu setoran minimumnya. Target ini disesuaikan dengan tujuannya sekali lagi ya. Karena tantangan menabung yang kedua ini terikat waktu dan butuh kedisiplinan, maka kita butuh mengontrol pengeluaran supaya target kita bisa tercapai ya. Di sini kalian butuh komitmen supaya target kalian bisa tercapai. Buat teman-teman yang mau download tracker ini, bisa klik pada link yang sudah aku tuliskan di description box. Pokoknya download aja sesuai dengan kebutuhan. Pesan yang ingin aku sampaikan pada video ini adalah kekayaan itu tidak muncul karena banyaknya harta, tetapi karena sedikit keinginan kita. Jangan jatuh bangkrut hanya karena ingin terlihat kaya, dan kita harus belajar tentang menabung terlebih dahulu sebelum menghabiskannya. Konten ini aku buat untuk inspirasi bagi generasi muda, terutama pelajar, supaya punya kebiasaan menabung. Menabung itu bisa jadi candu loh, kalau kita sudah pernah sekali ya, minimal memanen dari hasil tabungan kita itu. Nah, aku sudah berkali-kali manen tabungan dan itu membuat kebiasaan tersendiri buat aku supaya rajin menabung dan mengontrol pengeluaran. Awal mulanya sih hanya sekedar iseng buat konten untuk tantangan menabung. Berikutnya jadi kebiasaan. Yang penting sih rezeki kita tetap dilancarkan supaya kita bisa masih menyisihkan uang hasil rezeki kita untuk menabung.
Sampai di sini video kali ini, semoga video ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat ya, bye!